Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvita Mandasari dengan nomor induk mahasiswa 1905030084. Nah, dalam video kali ini saya akan mempresentasikan yaitu dengan materi pengembangan pemilihan media pembelajaran IPA di SD guna memenuhi tugas dalam mata kuliah media dan pengembangan bahan ajar IPA di SD. Pengembangan pemilihan media pembelajaran IPA di SD. Sistematika perencanaan pemilihan media. Sistematika merupakan suatu penjabaran secara deskriptif tentang hal-hal yang akan ditulis, yang secara garis besar terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Perencanaan adalah pemikiran hari depan. Perencanaan berarti pengelolaan, pembuatan keputusan, suatu prosedur yang formal untuk memperoleh hasil nyata dalam berbagai bentuk keputusan menurut sistem yang terintegrasi. Douglas mengatakan, perencanaan adalah suatu proses kontinu dari pengkajian, membuat tujuan dan sasaran, dan mengimplementasikan serta mengevaluasi atau mengontrolnya. Media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim pada terima pesan yang berfungsi membangkitkan motivasi belajar mengulang apa yang memberikan balikan dengan segera dan mengalahkan latihan yang serasi. A. Hakikat perencanaan media. Dilihat dari pengadaannya, media dapat langsung digunakan. Begitu juga media yang sifatnya alamiah yang tersedia di lingkungan sekolah juga termasuk yang dapat langsung digunakan. Selain itu juga, kita juga dapat membuat media sendiri sesuai dengan kebutuhan. Maka dari itu diperoleh adanya perencanaan. Jika kita memiliki media dengan cara membeli yang sudah ada, kegiatan perencanaan media tidak perlu banyak dilakukan. Cukup kita membuat berdasarkan kebutuhan. Dalam hal ini diperlukan analisis terhadap berbagai aspek sehingga sesuai dengan kebutuhan. B. Langkah-langkah dalam perencanaan media pembelajaran. Menurut Gane dan Briggs menyarankan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Merumuskan tujuan pembelajaran. 2. Mengklasifikasikan tujuan berdasarkan domain atau tipe belajar. 3. Memilih peristiwa-peristiwa pengajaran yang akan berlangsung. 4. Menemukan tipe perangsang untuk tiap peristiwa. 5. Mendaftar media yang dapat digunakan pada setiap peristiwa dalam pengajaran. 6. Mempertimbangkan atau berdasarkan nilai kegunaan media yang dipakai. 7. Menemukan media yang terpilih. 8. Menulis rasional atau penalaran memilih media tersebut. 9. Menuliskan tata cara pemakaiannya pada setiap peristiwa. 10. Menuliskan skrip pembicaraan dalam penggunaan media. Secara umum dapat diperinci langkah-langkah perencanaan media sebagai berikut. Yang pertama, identitas kebutuhan dan karakteristik siswa. Yang kedua, merumuskan tujuan instruksional dengan operasional dan khas. 3. Merumuskan butir-butir materi secara terperinci yang mendukung tercapainya tujuan. Yang keempat, mengembangkan alat pengukur keberhasilan. Yang kelima, menulis naskah media. Dan yang keenam, mengadakan tes dan revisi. C. Penulisan garis besar program media. GBPM merupakan petunjuk yang dijadikan pedoman oleh para penulis naskah di dalam penulisan naskah program media. GBPM dibuat dengan mengacu pada analisis kebutuhan, tujuan, dan materi. Untuk program media, GBPM disusun setelah dilakukan telaah topik yang akan dibuat programnya. Kegiatan telaah topik ini perlu dilakukan karena tidak semua topik yang ada di GBPM cocok untuk dibuat media tertentu, misalnya video atau radio. Beberapa tips dalam pengembangan GBPM dan jabaran materi. Harus memiliki yang pertama, topik program, yang kedua, judul program,
Yang ketiga, sasaran. Yang keempat, tujuan pembelajaran. Yang kelima, pokok materi. Yang keenam, format sajian. Yang ketujuh, durasi.